Soto Stabelan merupakan rumah makan yang didirikan oleh saya dan suami dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial pada saat itu. Rumah makan ini berdiri pada tahun 2001 di daerah Masaran dengan nama Mana selama 4 tahun di sana, di mana nama tersebut berasal dari cerita Alkitab yang memiliki makna mampu membuat kenyang semua orang dengan menyediakan berbagai macam masakan. Namun, karena tidak mengalami perkembangan di daerah tersebut, saya dan sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Solo pada tahun 2005. Dan rumah makan ini berganti nama menjadi Soto Stabelan, yang dimana kata Stabelan diambil dari nama daerah tempat bisnis ini berdiri, yaitu di Jalan Abdul Muiz nomor 53, Stabelan, Banjarsari, Surakarta. Papa saya merupakan orang yang mencetuskan ide untuk membuka rumah makan soto ini di Masaran pada tahun 2001. Tetapi dalam memulai bisnis ini, kedua orang tua saya lah yang terlibat langsung dalam mendirikan bisnis keluarga ini dari nol. Mulai dari mempersiapkan segala perlengkapan sampai dengan menyiapkan menu-menu masakan yang akan dijual. Awalnya menu masakan yang disediakan hanya 3 menu saja, yaitu soto daging sapi, pecel, dan asam-asam kikil. Namun pada tahun 2004 saat di Masaran, Soto Stabelan tidak berjalan dengan lancar, bahkan tidak ada kemajuannya. Namun setelah pindah ke kota Solo dengan perjuangan yang sangat keras pada tahun 2005, semua perjuangan itu sudah terbayarkan. Ketika pada tahun 2009, orang tua saya bisa langsung DP rumah yang lebih besar untuk memperbesar kapasitas rumah makannya. Keberhasilan dan perkembangan tersebut pastinya tidak akan terlepas dari nilai, norma, dan budaya yang selalu diyakini dan diterapkan dalam Soto Stabelan. Nilai-nilai yang selalu saya dan suami yakini dalam membangun dan mengembangkan bisnis yaitu nilai kegigihan, ketekunan, dan yang paling utama ialah iman. Nilai pantang menyerah dan ketekunan merupakan nilai yang selalu kami pegang untuk terus mencoba dan berani mengambil risiko untuk mengembangkan rumah makan ini meskipun harus berpindah jualan ke kota Solo pada saat kami mengalami kerugian di Masaran. Yang dimana kedua nilai itulah yang membuat kami tidak takut untuk gagal, namun dapat selalu bangkit dari kegagalan yang kami alami. Iman merupakan salah satu kunci dan dasar utama yang selalu kami pegang teguh dalam membangun dan menjalankan bisnis rumah makan ini. Karena saya dan suami selalu memiliki iman bahwa Soto Stabelan ini merupakan jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarga saya untuk mencapai kesuksesan dengan terus memegang janji Tuhan. Sehingga sampai saat ini kami selalu mengingatkan dan mengajarkan kepada anak-anak bahwa berkat Tuhanlah yang membuat Soto Stabelan ini mampu bertahan dan selalu berkembang hingga saat ini. Yang dimana saat ini Soto Stabelan telah menjadi rumah makan yang menyediakan berbagai macam menu masakan Indonesia dengan memiliki ciri khas menu utamanya yaitu soto daging sapi dengan kaldu bening dan segar yang biasa didampingi dengan tahu goreng yang menjadi makanan pendamping favorit setiap pelanggan. Berjalannya Soto Stabelan ini pastinya juga dilandasi dengan norma dan budaya kerja yang dapat membentuk sebuah lingkungan kerja yang positif di dalamnya, di mana norma yang mendasari setiap anggota keluarga dan karyawan adalah norma yang mengutamakan kesopanan dan integritas, yang dimana norma kesopanan akan membentuk sebuah perilaku yang saling menghormati dan menghargai satu sama lain dalam lingkungan kerja, sehingga hal tersebut dapat menciptakan hubungan komunikasi yang baik antara bos dan karyawannya. Sedangkan integritas akan membentuk sebuah perilaku yang jujur dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang dijalani, sehingga sikap tersebutlah yang meningkatkan produktivitas dan kinerja setiap anggota keluarga maupun karyawan sedang menjalankan bisnis rumah makan ini untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Budaya kerja dalam Soto Stabelan yang menjadi nomor 1 adalah selalu memprioritaskan pelanggan di atas apapun, serta selalu menganggap pelanggan sebagai raja dan ratu yang dimana segala permintaannya harus dipenuhi dengan cepat dan tepat, sehingga selalu berusaha meminta maaf kepada pelanggan tanpa peduli siapapun yang salah. Kemudian dilengkapi dengan budaya kerja yang disiplin dan bekerja dengan cepat, agar budaya kerja tersebut dapat memberikan dampak yang positif kepada jalannya bisnis, serta pelayanan yang diberikan kepada setiap pembeli. Budaya kerja tersebut selalu dilakukan agar pelanggan selalu merasa puas dan tidak kecewa dengan pelayanan yang diberikan. Struktur organisasi yang digunakan Soto Stabelan dalam mengatur setiap peran dan operasional rumah makan adalah struktur organisasi lini dan staf, yang dimana orang tua saya tetap berada pada jabatan tertinggi yang memiliki peran sebagai pendiri dan pemimpin yang memegang setiap kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, meskipun setiap karyawan hanya berperan sebagai pelayan, namun mereka juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat maupun masukan kepada orang tua saya, terutama dalam membantu menentukan ide menu masakan tambahan yang harus diganti setiap harinya. Kesempatan itu pula juga diberikan kepada anak-anaknya yang ingin terlibat dalam bisnis keluarga, yang dimana kakak pertama saya dan suaminya diberi kepercayaan untuk membantu dan meningkatkan proses operasional, sedangkan saya diberikan kepercayaan untuk meningkatkan proses marketing Soto Stabelan. Pembagian setiap peran tersebut dapat lebih meningkatkan komunikasi antar keluarga maupun karyawan.
Dalam membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga saya selalu memiliki komitmen untuk bisa saling percaya pada tiap anggota keluarga, terutama yang terlibat dalam bisnis keluarga, yang dimana melalui kepercayaan tersebut, setiap anggota keluarga, terutama orang tua, dapat melihat komitmen anak-anaknya saat ingin bergabung dalam bisnis keluarga untuk mengembangkan serta meneruskannya ke generasi berikutnya. Agar tidak terjadi generation gap dalam bisnis keluarga, yang nantinya dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri. Oleh karena itu, melalui komunikasi yang dilandasi kepercayaan, keluarga saya selalu memiliki hubungan yang sehat dalam menjalankan bisnis. Bahkan melalui kepercayaan tersebut, saya dan kakak saya dapat berkolaborasi dengan orang tua dalam menciptakan inovasi produk makanan seasonal, seperti menyediakan hampers Imlek, hampers Natal, sampai dengan mengembangkan penjualan online yang saat ini sedang saya lakukan bersama kakak saya. Yang dimana dalam melakukan kolaborasi, kami selalu melakukan brainstorming untuk memahami dan menerima setiap ide kreatif yang disampaikan, agar dapat membangun ide kreatif yang akan dijalankan. Sedangkan dari sisi orang tua saya, mereka selalu memiliki pemikiran terbuka dan fleksibel untuk menerima dan percaya dengan ide bisnis yang ditawarkan oleh anak-anaknya. Kepercayaan dalam bisnis keluarga saya dibangun dengan pola pikir terbuka dan komunikasi yang transparan, yang dimana pola pikir terbuka ditunjukkan dengan sikap yang saling menerima dan menghargai setiap perbedaan pendapat maupun ide-ide baru dalam bisnis, sehingga orang tua saya bisa selalu percaya pada ide bisnis anaknya yang cenderung lebih bersifat modern. Sedangkan komunikasi yang transparan ditunjukkan melalui sikap orang tua saya yang selalu memberikan informasi terkait perkembangan bisnis kepada anak-anaknya. Hal tersebut dilakukan agar tiap anggota keluarga dapat memahami secara detail bagaimana kondisi bisnis keluarganya untuk menentukan hal apa saja yang perlu dilakukan dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnis secara bersama-sama. Kunci utama yang dipegang keluarga saya dalam menyelesaikan konflik adalah komunikasi. Sebab bagi keluarga saya, komunikasi yang baik adalah landasan yang paling dasar untuk membentuk hubungan yang positif dalam menjalankan bisnis bersama. Yang dimana setiap orang yang terlibat dalam konflik harus bisa memberikan penjelasan dengan alasan maupun bukti yang relevan. Sehingga penjelasan tersebut akan mengurangi resiko terjadinya kesalahpahaman antara keluarga maupun karyawan, karena setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendengarkan. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Soto Stabela merupakan rumah makan yang selalu mempertahankan cita rasa dan menjaga kualitas makanan yang disajikan. Pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat juga menjadi cara kami dalam mencapai visi tersebut. Soto Stabela juga selalu menggunakan bahan-bahan masakan yang segar dan baru setiap harinya. Menu masakan yang ditawarkan dalam Soto Stabela juga bervariasi, mulai dari soto daging sapi, pecel, ayam kampung goreng, berbagai macam minuman dan snack, serta menu utama yang berganti setiap harinya. Di sisi lain, Instagram dan WhatsApp juga telah menjadi sarana promosi yang terus kami tingkatkan secara maksimal untuk mengenalkan Soto Stabela pada seluruh masyarakat di Indonesia dengan menjangkau pasar yang lebih besar. Bahkan saat ini, produk Soto Stabela juga telah berhasil dikirim keluar kota dalam bentuk produk vakum. Modal sosial juga menjadi cara kami dalam mengenalkan Soto Stabela kepada banyak orang, yang dimana modal sosial tersebut datang dari kerjasama kami dengan perkumpulan anggota gereja, kelompok pertemanan, sampai dengan perkumpulan dalam lingkungan rumah. Sehingga secara tidak langsung, bisnis kami dapat membangun hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggan yang tergabung dalam berbagai komunitas tersebut, agar mereka dapat memperluas informasi terkait Soto Stabela dari mulut ke mulut. Sebab, mereka telah memiliki rasa kepercayaan terhadap kualitas makanan dan pelayanan yang disediakan oleh Soto Stabela. Sehingga, Soto Stabela pun akan semakin dikenal dan banyak direkomendasikan serta berkembang sebagai restoran Indonesia yang berkualitas dan dikenal luas di Nusantara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai utama yang selalu mendasari berdirinya Soto Stabela adalah iman, di mana orang tua saya selalu memegang janji Tuhan bahwa tangan Tuhan yang akan memberkati rumah makan untuk bisa berkembang dengan pesat. Kemudian, nilai tersebut diikuti dengan nilai kegigihan, ketekunan, dan kekreatifan yang diyakini orang tua saya untuk tetap melakukan bagiannya dengan terus tekun bekerja keras menjalankan bisnis ini, karena Tuhan pasti juga akan melakukan bagiannya dengan terus mencurahkan berkat-Nya.